Saya baca satu-satu nih dari Ibu Iniartini, Nina Nova, Bapak Anwar Rohim, BC Prabu Mulih, Analis Gema, BC HNI Rohil 2, Yuyun Yuningsih, Anita Dianti, Nina Marlina, Dr. Edi, dan Ibu Desi Linasari. Apakah pencantuman peringatan tidak boleh dikonsumsi anak di bawah usia 2 tahun atau untuk memenuhi regulasi? Artinya tetap tidak boleh untuk anak di bawah usia 2 tahun. Yang berikutnya, berapa usia minimal mengkonsumsi Zidafit dan bagaimana memberikan pemahamannya? Ya. Silakan. Bu Lisa dan Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Iniarti dan kawan-kawan. Ini banyak sekali ya Umi ya pertanyaan betul terkait dengan apakah boleh ini dikonsumsi untuk anak 2 tahun atau tidak. Jadi produk Zidafit ini kami buat dari bahan-bahan alami, Umi. Jadi di situ standarnya semuanya adalah food grade. Nah, kenapa pada kemasan tertulis anak-anak mulai dari 2 tahun? Karena memang kita tidak mungkin mencantumkan cara konsumsi itu mulai dari umur di bawah 2 tahun sampai sekian tahun. Karena nanti labelnya akan penuh ya Umi ya, seperti itu. Karena untuk anak-anak di bawah 2 tahun, dia konsumsinya harus disesuaikan dengan kondisi dan umur dari si anak tersebut. Jadi untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah, misal 1 sampai 2 tahun, konsumsinya bisa sekitar setengah sendok takar Umi. Untuk nanti bagaimana cara konsumsinya, apakah langsung diminum ataukah dilarutkan, iya itu tergantung dari ibunya nih, kondisinya anak seperti apa. Betul. Iya, betul. Tadi seperti yang dijelaskan sama Umi juga ya, bahwa untuk cara konsumsinya disesuaikan dengan kondisi anak. Iya, betul. Dan yang mengetahui terkait anak ya ibunya sendiri ya Umi ya, begitu. Jadi untuk anak misalnya umur 6 bulan sampai 1 tahun itu pun juga bisa disesuaikan ya Umi ya. Bisa dilarutkan ataukah ditambah pada makanan pendamping mereka gitu. Jadi berapa minimal usia mengkonsumsi Zidafit pada saat anak itu sudah siap menerima makanan bukan yang bersumber dari ASI. Betul. Jadi anak-anak biasanya kan siap menerima makanan yang tidak bersumber dari ASI kan umur 6 bulan ya Umi ya. 6 bulan. Jadi di sini anak-anak umur segitu bisa konsumsinya dicicipkan, ditaruh di makanan pendamping atau mungkin ada teknik yang lain. Lah untuk anak-anak umur 0 sampai 6 bulan yang dia tidak bisa konsumsi dulu. Nah, mungkin bisa dikonsumsi ibunya nih, Umi. Maka jadi dari nanti, itu ibu hamil menyusui. Betul. Nah, ibu yang menyusui bisa konsumsi Zidafit. Jadi anak-anaknya bisa mendapatkan Zidafit ini dari ASI yang dikeluarkan oleh ibunya tersebut. Seperti Artinya itu. 0 sampai 6 bulan dari ASI ibunya. Iya, betul Umi. Nanti pada saat dia udah siap mendapatkan makanan pendamping selain ASI, baru nanti bisa dicobakan Zidafit dengan dosis yang bertahap. Iya, pada intinya dari bayinya, dari ibunya. Betul. Dan ketika sudah dapat makanan tambahan bisa langsung. Iya. Dan itu pun ibunya lebih tahu berapa rasanya. Iya, betul. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Ita dari BC Subang 1, BC Rohil 2, Ibu Sumiati, Suprianto, Vera dan juga Bapak Masyuri Afandi juga rombongan ya. Pertanyaannya untuk Ibu Lisa, alasan secara ilmiahnya apa ya kenapa Zidafit tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun? Zidafit tidak boleh untuk ibu hamil, kandungan apa yang berbahaya atau untuk menghindari pertumbuhan yang berlebihan. Dan untuk Umi Sabil, apakah Zidafit sama dengan extra food atau HNI Health? Silakan. Baik. Umi dulu ya. Boleh. Ya. Jadi HNI Health itu ekstrak sayuran, ekstrak buah, madu ada di sana ya. Yang tentunya itu tadi dari dewasa, lansia dan anak-anak boleh. Nah, kalau ini klaster anak. Tentu bedanya di sana nggak ada temulawak. Walaupun di sana ada sih temulawak, cuman di sini maskot ya, menjadi maskot. Jadi pada intinya ada kesamaannya. Di sana ada madu, di sini ada madu. Cuma di Zidafit ini tidak melibatkan sayur dan buah, tapi ada pegagan. Jadi menurut saya dua-duanya menjadi produk berkualitas terbaik di HNI. Betul, Umi. Cukup. Oke. Lanjut kepada Ibu Lisa tadi pertanyaannya. Iya, baik. Jadi
kenapa pada kemasan tercantum bahwa Zidafit ini tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil dan anak-anak kurang dari 2 tahun. Karena ini dari bagian regulasi ya Umi ya, dari BP POM sendiri, mereka merujuk pada ekstrak pegagan yang terkandung pada Zidafit. Jadi memang untuk semua produk yang mengandung pegagan itu akan diberikan peringatan perhatian yang sama. Aturan yang khusus. Betul. Namun itu tergantung dari dosisnya. Sebenarnya dan kalau tunggal biasanya. Betul. Nah, kalau untuk Zidafit sendiri ini kan sediaannya dia untuk 1 kali minum ya atau 1 kali konsumsi hanya sekitar 12 mg. Nah, itu sesuai dengan dosis terapi tapi belum melewati dosis maksimal untuk dikonsumsi Umi. Jadi kalau di BPOM sendiri itu untuk sediaan yang mengandung pegagan lebih dari 200 mg dengan tunggal maupun dia dikombinasi tapi 1 kali konsumsi mengandung 200 mg Umi, itu dia harus ada aturan pakai sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Namun pada produk Zidafit sebenarnya kalau dihitung di kemasan dia mengandung 600 mg tapi itu dalam 250 gram. Sedangkan untuk aturan pakai kan sekitar 1 sendok takar kurang lebih 5 mili ya Umi ya. 5 mili ya sekitar 5 graman, itu kurang lebih hanya 12 mg. Untuk dosis terapi sudah tercukupi, namun tidak melebihi batas dari yang sudah jadi bisa dan aman. Betul. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Ada